Sedang populer tren robot as a service. Itu adalah tren penyewaan robot untuk perusahaan. Robot disewa untuk menggantikan karyawan. Biayanya jauh lebih murah dibandingkan gaji seorang karyawan. Bisa sampai 40-50% lebih murah. Di negara-negara maju, perusahaan kelas menengah pun sudah mulai memakai robot. Mereka mengganti karyawannya dengan robot. Robot as a service atau RAS singkatannya. Nah, dengan RAS ini, perusahaan-perusahaan sudah bisa menyewa robot. Tarifnya bisa jam-jaman. Tren inilah yang sekarang sedang berkembang pesat di berbagai negara maju. Semakin populer ketika terjadi pandemi COVID-19. Sebab pada saat itu, perusahaan banyak yang kekurangan pekerja. Padahal mereka harus bisa tetap memenuhi permintaan. Belum lagi, mereka juga harus menghadapi soal kenaikan upah minimum. Nah, menyewa robot dengan biaya setara 8 US dollar per jamnya. Coba bandingkan ya, upah minimum pegawai saat itu 15 US dollar per jamnya. Dengan jumlah robot industri yang disewa atau yang mengandalkan perangkat lunak berlangganan akan tumbuh eksponensial dari 4.442 unit pada 2016 menjadi 1,3 juta unit pada 2026. 10 tahun menurut McKinsey, harga robot sekarang rata-rata telah turun setengahnya dan bahkan lebih murah dibandingkan biaya tenaga kerja. Pada saatnya nanti, kemampuan robot akan jadi lebih hebat. Dengan kecerdasan buatan atau AI yang ditambahkan ke robot, maka perusahaan yang menggunakannya akan bisa mengatur ulang banyak hal di dalam perusahaan. Dampaknya juga jadi akan sangat besar, baik dari sisi produktivitas maupun pada perencanaan dan pengelolaan SDM. Amazon sudah membuktikannya. Mereka memanfaatkan robot untuk menyortir dan mengemas barang secara otonomus atau mandiri. Hasilnya, produktivitas meningkat 4 hingga 5 kali lipat dengan tenaga kerja yang jauh lebih sedikit, berkurang 75%. Awalnya itu dibutuhkan 1.000 pekerja. Nah, sekarang dengan adanya robot hanya membutuhkan 250 pekerja saja. Pegawaian Negara atau BKN mengatakan begini, pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas, dan repetitif, serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat digantikan dengan teknologi. Menurut dia, proses transformasi digital birokrasi bisa dilihat dari jumlah PNS yang terus menurun. Jumlah ASN atau PNS aktif per Juni 2021 mencapai 4.081.824 orang. Turun drastis jika dibandingkan tahun 2015 silam yang jumlahnya 4.593.604 orang. Lihat saja tren kenaikan biaya pekerja di grafik berikut yang secara drastis terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya, lihat garis yang warnanya biru ya. Nah, bandingkan dengan tren penurunan harga robot di tahun-tahun yang sama. Lihat garis warna coklat ya. Coba, gapnya semakin besar kan? Nah, sekarang lihat grafik ini. Ini menunjukkan proyeksi biaya kumulatif dari membayar pekerja manusia untuk 3 shift per hari yang diwakilkan oleh garis berwarna merah. Bandingkan dengan biaya mengoperasikan robot selama 24 jam sehari atau setara 3 shift pekerja. Jauh banget kan ya gapnya ya? Nah, gap ini akan terus-menerus membesar. Sekarang, perusahaan kelas UKM aja di Indonesia nih, sudah banyak yang menggunakan layanan RPA itu secara cloud. Hal yang sama akan terjadi pada robot fisik. Tidak lama lagi, robot-robot itu akan memenuhi lorong-lorong pabrik di berbagai perusahaan di pelosok Nusantara ini. Mereka akan menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaan yang manual, repetitif, dan juga berbahaya. Bahkan jika kita meneropong lebih jauh lagi, robot-robot ini suatu ketika juga akan melakukan pekerjaan berpikir, menganalisa, dan membuat keputusan. Robot bekerja dalam sebuah network secara simultan. Robot bisa mengakses dan mengolah informasi secara mandiri dalam jumlah masif dengan instan. Kemudian menindaklanjutinya dengan mengikuti kaidah algoritma yang sempurna. Tren robot akan memaksa pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memikirkan ulang desain dari model pendidikan kita. Pendidikan akan perlu didesain ulang untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya. Manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir, berefleksi, berempati, berimajinasi, bersosialisasi, dan berjuang untuk membuat perbedaan yang lebih baik. Manusia bukan makhluk yang cuma mampu merekam informasi, yang kehebatannya hanya dinilai dari hasil pengujian terhadap daya ingatnya saja.